Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Sudin Mabus dari kelas I semester 4 dengan NPM 1911100446 dengan materi IPS di SD dan MI dengan judul Perspektif Pembelajaran IPS di SD dan MI. Teori dan rasionalitas ilmu sosial. Dalam wacana sosial, rasionalitas sebuah gagasan atau tindakan selalu dikaitkan dengan kesesuaian, ketepatan, atau kemasukakalan gagasan atau tindakan itu dengan norma yang disepakati bersama. Sebaliknya, ketidakrasionalan dikaitkan dengan kebodohan, kengawuran, dan ketidaktepatan. Dengan cara itu, social studies mulai diarahkan kepada upaya guna melatih para siswa untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Disiplin ilmu sosial diakui sangat berguna dalam memberikan fakta yang benar dan teori serta prinsip yang tepat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu dalam bidang pengetahuan sosial ada beberapa istilah memiliki kesan bersinonim atau mirip atau serupa. Istilah tersebut meliputi yang pertama yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan ataupun tingkah laku kelompok. Yang kedua yaitu studi sosial. Studi sosial tidak selalu bertaraf akademik atau universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar dan dapat berupa sebagai pengantar bagi lanjutan kepada disiplin-disiplin ilmu sosial. Yang ketiga yaitu pengetahuan sosial. IPS merupakan integritas dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Pendidikan IPS di Indonesia. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui pelajaran IPS peserta didik disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan serta warga dunia yang damai, yang cinta damai. Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilah ada dua arah. Yang pertama yaitu IPS untuk sekolah merupakan penyederhanaan ilmu sosial dan humanoria yang terorganisasi secara pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Yang kedua yaitu ilmu sosial untuk perguruan tinggi merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan metapsikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora dan disiplin lainnya yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Berikutnya yaitu paradigma pembelajaran IPS di SD atau MI. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama pendidikan IPS di SD mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpaan yang terjadi, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat. Tujuan pendidikan IPS di SD atau MI sebagai berikut. Yang pertama yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua yaitu membekali anak didik dengan kemampuan
mengidentifikasi, menganalisis, menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu membekali anak didik dengan kemampuan komunikasi dengan sesama warga negara dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat yaitu membekali anak didik dengan kesadaran, sikap, mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang jadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima yaitu membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.